Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani syauman. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Amma ba'd. Pemirsa Army TV yang dirahmati Allah, Ananda peserta pesantren Ramadan kelas 10, kelas 11 yang saya cintai, yang saya banggakan. Tiada kata yang terindah mengawali materi pada kesempatan kali ini. Bapak kebetulan diberikan kepercayaan oleh panitia untuk memberikan materi seputar makna saum, seputar nilai yang terkandung pada saum Ramadan 1442 Hijriah ini. Insyaallah durasi waktu ini ya kisaran 15, 20 atau 25 menit. Yang terpenting pesannya bisa diambil oleh Anda semua. Sebagaimana yang pernah disampaikan di awal pembukaan, ada pesan terlebih dahulu, manfaatkan bulan Ramadan ini, manfaatkan setiap kesempatan pesantren Ramadan ini yang kurang lebih selama 2 mingguan. Insyaallah Ramadan adalah bulan pencerahan, bulan ilmu atau sahrul ilm atau sahrul Quran dan lain sebagainya, banyak. Jadi momen untuk menguatkan akidah kita, momentum untuk memperluas cakrawala keilmuan kita, momentum juga untuk beramal soleh. Nah itu, jadi dipupuk, dibina selama bulan Ramadan. Baik Ananda yang saya banggakan, kita berangkat dari makna saum dulu. Sebagaimana diketahui bahwa saum itu diambil dari kata soma yasumu sauman. Di Al-Quran kita bisa menemukan kalimah atau lafaz-lafaz saum yang cukup banyak. Misalnya ada lafaz inni nazartu lirrahmani syauman. Aku bernazar kepada Allah, kepada Ar-Rahman untuk saum, untuk tidak berbicara pada ayat itu, pada terjemahan ayat itu. Bahkan dasar melaksanakan ibadah saum itu sebagaimana dikuatkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar melaksanakan ibadah saum. Jadi ayat ini menjadi rujukan kita bahwa perintah ibadah saum itu sesungguhnya bukan perintah siapa-siapa, melainkan perintah Allah. Oleh karena itu, isti'dadul iman, ini kunci pertama, artinya persiapkan iman kita. Persiapkan iman kita bahwa saum ini menjadi panggilan Allah. Ketika kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka begitu Allah memanggil dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu, ayo kita jemput, ayo kita sanggupi, ayo kita laksanakan, ayo kita kita raih perintah itu dengan kesungguhan iman tentu. Isti'dadul iman. Jadi langkah pertama, persiapkan iman kita dalam rangka melaksanakan ibadah saum Ramadan. Semata-mata ibadah Ramadan ini menjadi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar melaksanakan ibadah saum Ramadan itu. Kemudian yang kedua, dasarnya bisa dinukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di salah satu matannya, Bunyal Islamu al khamsin, yang nanti ujungnya ada lis-shaimi Ramadan atau as-shaimi Ramadan. Jadi Islam ini akan dibangun oleh 5 dasar, 5 pondasi. Yang salah satunya adalah saum Ramadan. Jadi betapa sangat luar biasanya dengan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, sehingga Nabi kemudian mendudukan ibadah Ramadan ini menjadi ibadah yang
pokok, menjadi ibadah yang pondasi. Jadi agama atau Islam ini akan dibangun, dikuatkan, ditegakkan oleh saum Ramadan. Karena hamba-hambanya memiliki orang mukmin, orang muslim yang saum Ramadan itu akan terbentuk karakternya yang sangat luar biasa. Ya, karakter berani, karakter jujur, karakter muttaqin, sebagaimana ultimate goal gitu ya, tujuan utama dari pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi betapa sangat hebatnya Nabi mendudukan saum Ramadan ini sebagai dasar berdirinya Islam, sebagai dasar berdirinya agama. Nah, itu dasarnya. Jadi bismillah, Ananda peserta pesantren Ramadan kelas 10, 11 dan 12. Yuk, istidadul iman. Jadi kuatkan iman kita, siapkan iman kita. Panggilan Ramadan bukan panggilan siapa-siapa, melainkan panggilan Allah sebagaimana di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Itu diantaranya. Bahkan istilah Ramadan itu sendiri kan ada di Al-Quran di ayat berikutnya setelah ayat 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini bahkan bulan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Anda peserta pesantren Ramadan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu tenaga pendidik, kependidikan yang ikut bergabung mengikuti kegiatan pesantren ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatinya. Selanjutnya makna saum. Secara bahasa tadi, saum itu berarti soma yasumu sauman, artinya imsak. Maksudnya adalah memelihara, maksudnya adalah menjaga. Jadi makna yang pertama, saum berarti menjaga diri dari makan dan minum. Ini juga tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ya makan dan minumlah mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Artinya di siang hari wayahna untuk menahan makan dan minum. Dalam ini melaksanakan ibadah saum. Ini konsep saum yang pertama. Jadi menjaga diri dari makan dan minum. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan saum. Banyak perkara-perkara yang bisa membatalkan saum. Bahkan yang ketiga, menjaga diri, memelihara diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan pahala saum. Itu tadi, kam min sha'imin atau reba min sha'im laisa lahu min syami illal juwal atas, dalam salah satu hadis Rasulullah. Betapa banyak manusia yang melaksanakan ibadah saum, akan tetapi mereka tidak memperoleh pahalanya. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi sangat disayangkan. Energi kita habis, tenaga kita juga dikuras. Memang ibadah saum ibadah yang menguras energi kita. Sangat disayangkan ketika ibadah saum kita itu tidak diganjar Allah dengan pahala. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, hayu rawat, hayu pelihara. Jaga ibadah saum kita dari hal-hal yang menghancurkan pahala saum kita. Wah, banyak bisa hasud. Hasud itu bisa dengki, benci, bisa ghibah. Ya, ngobrolkan batur, ngobrolkan kegorengan, kejelekan batur. Itu juga bagian dari hal yang menghancurkan ibadah saum. Apalagi kesananya bisa berbuat syirik, menyekutukan Allah, meyakini kekuatan di luar kekuatan Allah. Itu yang bisa menghancurkan pahala saum kita. Jaga, rawat. Ini kesempatan kepada kita. Kita belum tentu bisa memasuki ibadah Ramadan di tahun sekarang. Mungkin Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, bagi antum, bagi kalian. Karena menyangkut usia tidak ada yang tahu, dan itu rahasia Allah. Misterinya Allah. Kematian itu menjadi misteri, dan itu menjadi rahasia Allah. Jaga, rawat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah saum kita. Jadi yang pertama, makna saum menjaga diri dari makan dan minum, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah saum, bahkan menjaga diri dari bersenggama suami istri, bertemunya suami istri di siang hari. Di Al-Quran disinyalir di Al-Quran surat Al-Baqarah, ukhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Allah menghalalkan bercampurnya kalian pada malam hari. Ukhilla lakum lailatas siyam, jadi pada malam bulan Ramadan. Ketika Allah menghalalkan bercampur suami istri pada malam hari, maka ya Allah mengharamkan bercampurnya suami istri di siang hari. Oleh karena itu, ini juga menjadi makna saum.
harus dijaga, harus dirawat, harus dipertahankan, dipelihara. Yang ketiganya menjaga diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan pahala ibadah saum tadi. Anda yang dibanggakan, Anda yang saya banggakan, yang dirahmati Allah. Ibadah saum memang memiliki keunggulan. Ramadan ini memiliki keunggulan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ibadah Ramadan ini dalam urutan kalender Hijriah itu urutan ke berapa ya? Ke-9 ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan ke-9 dalam kalender tahun Hijriah. Harus diingat bahwa urutan kalender Hijriah ini sebetulnya 12 bulan. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Jadi sama 12 seperti halnya tahun miladiah. Sama 12. Kalau tahun miladiah di awali Januari, Februari, Maret, Mayu, Yulia, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi sama 12. Hanya kalau di kita di kalender Hijriah ya diawali dari Muharram dan diakhiri dengan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya bulan Ramadan. Dalam putusan pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya, insya Allah kita akan memulai saum Ramadan di tahun sekarang 2021 1442 Hijriah. Insya Allah jatuhnya di tanggal 13, jadi hari Selasa. Oleh karena itu hari Seninnya Bismillah, Anda semua sudah harus bisa mendirikan ibadah sunnah mu'akkadah, ibadah qiyamul lail, dan insya Allah diawali dengan sahur, kemudian kita melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Anda yang dibanggakan, Ramadan menjadi bulan istimewa. Paling tidak ada berbagai keistimewaan dan keunggulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu kan bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi istimewa. Bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Inilah kehebatan bulan Ramadan. Jadi Allah abadikan dalam salah satu wahyunya, salah satu ayatnya. Satu. Yang kedua, tentu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr misalnya, atau Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan di ayat yang lain, Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran itu disinyalir terkait dengan ayat berita Allah bahwa hari Al-Quran adalah hari bertemunya dua pasukan gitu. Jadi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Al-Furqan, hari Al-Quran adalah hari bertemunya dua pasukan. Dua pasukan ini dalam catatan sejarah adalah pasukan kaum muslimin yang di bawah komando Rasulullah di Perang Badar. Sejumlah 314 yang harus berhadapan dengan 1000 pasukan kaum musyrikin. Pada saat Perang Badar, bertemunya dua pasukan di sebuah bukit yang kita kenal dengan Bukit Badar. Di sanalah sinyalir pertemuan dua pasukan itu yang terjadi di bulan Ramadan itu sebagai berita dari Allah, sebagai sinyalir Al-Quran diturunkan itu pada saat terjadinya dua pasukan itu. Dua pasukan itu terjadi di bulan Ramadan pada saat Perang Badar, dan itulah turunnya Al-Quran. Jadi Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Ananda peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga bulan pelipat gandaan pahala. Jadi Allah juga melipat gandaan sebagai bonus bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah saum. Bahkan hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah saum ini juga akan diganjar Allah dengan surga, dengan pintu Ar-Rayyan itu. Jadi ada riwayat yang memberitakan bahwa satu waktu di alam mahsyar itu golongan manusia dikumpulkan di alam mahsyar, dan mereka kemudian dipanggil oleh
sebuah pintu yang namanya pintu Ar-Royan. Mereka memanggil kelompok orang-orang yang saum. Jadi sangat luar biasa nih saum Ramadan. Saum Ramadan menjadi jaminan bagi kita untuk menghuni surga selama didasari ibadah Ramadan itu semata-mata karena Allah. Karena memang ini ya sekali lagi perintah dari Allah. Atau keunggulan lain, keistimewaan lain ya Ramadan insya Allah bulan bahagia bagi kita. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih." Jadi bagi orang yang saum itu akan mendapatkan kegembiraan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama tatkala menghadapi iftar, tatkala menghadapi berbuka saum. Silakanlah kalian semua Anda atau pemirsa bisa merasakan betapa nikmatnya menghadapi buka saum. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya di saum Ramadan. Apalagi bagi kita kan sudah menjadi tradisi tatkala saum Ramadan biasa jelang maghrib itu disajikan berbagai makanan, minuman gitu. Jadi gembira saja menghadapi makanan itu gembira. Di samping kegembiraan, kesenangan yang Allah turunkan seketika menghadapi iftar itu. Inilah bagian dari sunnah Allah, sunnatullah yang Allah janjikan kepada hamba-hamba Allah yang saum Ramadan. Itu kegembiraan pertama. Jadi ingda iftarih. Kemudian makna lain pada iftar itu adalah kegembiraan tatkala menghadapi hari raya Idul Fitri. Wah, sangat luar biasa. Sudah persiapan baju baru, sudah persiapan celana baru, sajadah baru, peci baru, kan gitu ya. Kemudian nanti saling akrab dan ketemu dengan kerabat, bersimpul di hadapan orang tua, saling memaafkan gitu ya. Hanya harus diingat situasi Idul Fitri pada saat ini kemungkinan kita masih berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan corona. Oleh karena itu tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, tetap mengenakan protokol kesehatan sekalipun dengan keluarga. Ya sekalipun barangkali beberapa dinas, instansi atau barangkali pemerintah juga sudah relatif memberikan kelonggaran di sektor-sektor ibadah tertentu atau kegiatan tertentu, seperti halnya mungkin sudah dibolehkannya melaksanakan kegiatan qiyamul lail atau sholat tarawih, tapi tetap dengan mengenakan atau dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kembali bahwa ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang gembira, yang senang. Allah menjanjikan kegembiraan. Kegembiraan yang kedua, kegembiraan tatkala menghadapi hari raya Idul Fitri. Tadi karena kita menghadapi hari kemenangan, sebulan penuh kita berjuang saum Ramadan dan diakhiri dengan berbuka saum di pagi harinya. Iftar pada pagi harinya sebagai wujud dari berakhirnya kegiatan ibadah saum Ramadan. Inilah farhatun inda iftarih. Yang kedua, yang ketiga wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang Allah janjikan tatkala antum nanti berhadapan dengan Allah. Kegembiraan yang sangat luar biasa sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir, ananda yang dirahmati Allah, Ramadan ini ibadah saum yang memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ibadah-ibadah yang lainnya wujudnya bisa dipraktikkan, bisa diperlihatkan, ada implementasi, ada gerakan, nampak ada praktik gitu ya. Ibadah sholat diawali takbiratul ihram, begitu gerakannya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk iftirosh dan seterusnya, nampak terlihat, ada tahiyatul awal, kemudian diakhiri salam. Nah, nampak terlihat praktik gerakannya, praktik ibadahnya. Demikian juga haji, mulai dari ihram, ada sa'i, ada tawaf, keliling Ka'bah, kemudian nanti ada tahallul dan lain sebagainya. Nampak kegiatannya, nampak praktik-praktikum ibadahnya. Demikian juga zakatnya, ada harta kekayaan yang harus dikeluarkan, ada kadar zakat juga yang harus dikeluarkan sebagai ukuran, ada juga orang yang berhak menerimanya dan seterusnya, barang-barang yang wajib dizakatinya, semua nampak, semua bisa dilihat kata. Tapi ibadah saum ini ibadah rahasia, ibadah yang misteri, ibadah yang tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat dan merasakan hanya Allah dan diri kita sendiri.
Atau ini memang rahasia, berbeda. Oleh karena itu jangan heran kalau memang ya ibadah saum adalah ibadah yang unggul, saum ibadah yang berbeda. Bahkan kata Allah di hadis kursi, as-saumul li wa ana azibih, saum adalah kepunyaanku dan aku yang akan membalasnya, kan begitu. Jadi ibadah saum adalah ibadah kepunyaan Allah. Ya, bisa saja kita mengaku-ngaku saum lah di siang hari, setengah satu, setengah dua, saat lapar, haus, dahaga yang sangat-sangat. Kita tiba-tiba nyelonong ke dapur, di dapur ada kolek, di dapur ada makanan, baru kita tidak sadar, baru kita kemudian bersikap tidak jujur. Kita nyelonong ke dapur, ada sisa kolek bekas tadi malam, ya kita minum karena merasa diri kita tidak dilihat oleh siapapun, padahal Allah Maha melihat. Setelah itu baru kemudian kita keluar bersama kawan-kawan yang lain dan terjadilah diskusi, terjadilah dialog gitu, dan kita menyatakan bahwa diri kita saum, padahal kita tadi sudah berbuat bohong, tadi sudah menghancurkan pahala saum, tadi sudah membatalkan jam 1 siang tatkala tidak ada orang. Atau diri kita memang mungkin meyakini tidak melihat, tapi Allah Maha melihat bahwa kita sudah berbuat curang, bahwa kita sudah tidak jujur. Oleh karena itu inilah saum Ramadan. Jadi ya saum yang hanya bisa dilihat oleh Allah dan diri kita sendiri. Kembali mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita dikuatkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang paling terakhir ada pesan Ramadan sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan di awal pembukaan. Yang pertama, Ramadan ini menjadi bulan religiusitas. Artinya bulan untuk melakukan pembiasaan religious culture. Jadi kesempatan melakukan pembiasaan bersedekah, pembiasaan untuk jujur, pembiasaan untuk bangun menghadapi sahur, kebiasaan untuk tadarus Al-Quran, untuk melakukan kajian bersama, kebiasaan untuk berbuat amal, berbuat soleh dan lain sebagainya. Jadi komplit di bulan Ramadan, membangun kekuatan akidah, kemudian membiasakan kegiatan ibadah kita, kemudian juga melakukan penguatan amalia sosial. Jadi di Ramadan memang sangat komplit. Bahkan Ramadan itu kan bulan kepedulian, saatnya kita peduli kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka mungkin keseharian terbiasa mereka lapar, mereka terbiasa haus di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang digambling kepada kita untuk ikut merasakan ya kepedihan orang lain, untuk ikut merasakan jerih payahnya orang lain yang miskin, yang papa, yang mereka sudah terbiasa kesehariannya begitu. Sekarang giliran kita itu gambling. Justru di sanalah memunculkan sikap kepedulian kita kepada kawan-kawan yang lain. Inilah bulan kepedulian sosial. Pesan lain, Ramadan adalah bulan yang bulan pendidikan untuk dilihat oleh Allah tadi. Jadi ma'iyatullah. Pesannya tadi barangkali contohnya tadilah, bulan Ramadan tidak bisa dilihat oleh siapapun, dan kita harus merasa diri kita dilihat oleh Allah kapanpun, dimanapun. Ketika kita sudah merasa diri kita dilihat oleh Allah, maka insya Allah justru yang terbangun adalah kejujuran. Ketika kita merasa dilihat oleh Allah, ketika sudah tertanam bahwa Allah selalu mengawasi diri kita, ketika kita mau berbuat maksiat, berbuat fahisyah, berbuat dosa, pasti kemudian terjaga, terhindar. Karena itu tadi kita merasa diawasi Allah. Dan pesan yang ketiga adalah mujahadah. Bulan Ramadan adalah bulan kesungguhan. Di pembukaan tadi juga pernah kami sampaikan. Lihat para pejuang di beberapa peperangan, termasuk di dalamnya perang Badar yang dialami oleh pasukan Rasulullah bersama Nabi. Bahkan mereka masih dalam kondisi lapar karena terjadi di bulan Ramadan, tapi di atas kertas mereka menang. Kenyataannya mereka memang menang melawan kaum kafir, melawan kaum jahiliyah. Itu perang Badar. Belum lagi di catatan-catatan sejarah yang lain, ada perang Amuria, atau mungkin perang perang salib lah misalnya, terjadi di bulan Ramadan.
sekian pasukan harus berhadapan dengan pasukan ribuan, pasukan ratusan ribuan pasukan bahkan. Tapi kemudian Allah menakdirkan menang dalam kondisi lapar seperti itu. Jadi kesungguhan, semangat justru muncul di momen Ramadan yang luar biasa. Gunakan sebaik-baiknya untuk belajar, gunakan sebaik-baiknya untuk jihad. Ya, jihad itu tidak harus di medan perang dengan mengangkat senjata. Jihad melawan kebodohan, jihad dengan kesungguhan, belajar juga bagian dari jihad kita. Anda yang saya hormati, yang saya banggakan, saya kira tidak terlalu banyak materi di kesempatan kali ini yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekalipun sedikit bermanfaat untuk kita dalam rangka membekali saum Ramadan kita. Mudah-mudahan saum Ramadan kita menjadi saum yang makbul, artinya saum yang diterima oleh Allah, saum yang bisa melahirkan karakter-karakter takwa kesananya. Jadi ultimate goalnya adalah takwa. Ultimate goalnya adalah takwa. Memang Ramadan itu transfer gitu ya, transfer pembiasaan. Kita bisa melihatlah salah satunya misalnya. Jadi bisa saja disebut sebagai bulan transformasi. Ya, sampel saja misalnya. Anda mungkin yang tidak terbiasa mengenakan kerudung, ya di bulan Ramadan, begitu datangnya bulan Ramadan, ya antum terbiasa mengenakan kerudung rapi, berhijab, bareng-bareng datang ke masjid, bareng-bareng datang ke madrasah, bareng-bareng menimba ilmu, bareng-bareng melaksanakan kegiatan qiyamul lail, bareng-bareng melaksanakan kegiatan sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini jadi transfer pembiasaan, atau barangkali transfer budaya lah, transfer budaya. Mungkin yang mereka yang di kampung atau di kota tidak terbiasa mengenakan kerudung, begitu datang ke kampung, antum jadi membiasakan mengenakan kerudung dan lain sebagainya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang hebat, bulan yang bulan segala-galanya lah gitu. Bulan, maka ada juga yang mengatakan bulan madrasah gitu ya, bulan pendidikan gitu. Jadi di Ramadan itu dididik segala-galanya, dididik kejujuran, perut kita dikuras, pikiran kita dibersihkan gitu ya, untuk dipersiapkan oleh Allah menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sehingga tadi ultimate goal-nya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang jernih tatkala kita dikembalikan, tatkala kita dicabut, tatkala kita berhadapan dengan pengadilan Allah. Jadi jasad kita, ruh kita sudah betul-betul bersih, dan kita akan menjadi penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita, memberkahi diri kita, membimbing kita di sela-sela pandemi COVID yang masih terus merajalela. Tetap jaga jarak, mengenakan masker, menjaga jarak dengan sesama teman, kemudian mencuci tangan, dan lain sebagainya. Islam sudah memiliki konsep kebersihan sejak awal, sejak dahulu. Sekarang tinggal diimplementasikan oleh kita. Anda yang dirahmati Allah, saya kira itu saja pertemuan materi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah, dan yang salah semata-matanya datangnya dari saya sendiri. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.